Selamat pagi anak-anak, marilah kita belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi. Pada zaman dahulu, ruang komunikasi manusia amat terbatas. Maka bersyukurlah teknologi komunikasi makin berkembang sekarang ini. Maka sekarang ini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Marilah kita mempelajari perkembangan teknologi komunikasi sekarang ini. Pada suatu sore, Dayulani berkumpul di rumah Siti. Tiba-tiba Pak Pos datang dan membawa majalah dan juga surat untuk Siti. Siti dan teman-teman telah tertarik untuk membaca wacana tentang sejarah komunikasi. Teman-teman, ayo kita membacanya. Ayo bacalah teks berikut. Sejarah komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan kebelahan dunia manapun. Setelah membaca teks bacaan di atas, selanjutnya coba tuliskan kalimat utama setiap paragraf di bawah ini. Misalnya, kalimat utama paragraf 1. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan. Selanjutnya coba berlatih mencari kalimat utama pada paragraf 2, 3, dan 4. Untuk diingat, ide pokok suatu bacaan dapat ditemukan jika kamu membaca dengan teliti. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama pada tiap paragraf. Ide pokok adalah gagasan utama dari bacaan. Selanjutnya, ayo menulis. Perhatikan kata-kata yang digarisbawahi pada teks bacaan di atas. Selanjutnya, tuliskan kembali kata-kata yang digarisbawahi pada kotak berikut ini. Misalnya, gagasan, pesan, lisan, dan seterusnya. Setelah menulis kata-kata yang digarisbawahi, selanjutnya carilah arti kata tersebut dalam kamus. Buatlah kalimat menggunakan kata yang digarisbawahi. Misalnya, nomor 1, gagasan, artinya hasil pemikiran atau ide. Contoh kalimat, Dayu mempunyai banyak gagasan untuk menggambar motif hiasan. Selanjutnya teruskan cari arti kata-kata yang lainnya. Selanjutnya ayo amati hiasan pada kartu pos berikut ini. Perhatikan ada unsur garis, bidang, dan warna.
yang menarik untuk dilihat. Kartu pos tersebut ditujukan kepada Siti di Jalan Baru nomor 15 Jakarta. Sedangkan pengirimnya adalah sebuah toko tempat Siti berbelanja. Sebagai latihan, buatlah kartu pos seperti di bawah ini. Karena masih kosong, isilah seperti yang dimiliki oleh Siti tadi. Berikutnya adalah contoh benda-benda yang berbentuk bangun datar. Sebagai latihan, coba kamu semua berlatih mencari benda-benda yang berbentuk bangun datar di kelasmu atau di sekelilingmu. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya.